Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak soleh, berjumpa lagi dengan Ustazah Debbie di pelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan mudahkanlah pemahaman kami. Amin. Baik anak soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak soleh-solehah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ciri-ciri fisik masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak soleh-soleha, pada pertemuan lalu pada subtema 1, anak soleh-soleha sudah mempelajari apa itu masa pubertas dan apa itu masa kanak-kanak. Kita akan mengulang pelajaran pada subtema 1. Yang pertama, masa pubertas merupakan masa akil balik atau masa remaja, biasa juga disebut sebagai masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Proses ini menyebabkan perubahan fisik dan mempengaruhi anak laki-laki dan anak perempuan secara berbeda. Pada masa anak-anak, perubahan salah satu fase pada pertumbuhan manusia. Tahap-tahap pertumbuhan atau perkembangan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi dan balita. Terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, fungsi-fungsi organ tubuh berkembang hingga sempurna. Yang kedua, masa anak-anak adalah lanjutan dari masa balita. Masa anak-anak terjadi pada usia 5-11 tahun. Jadi untuk anak-anak soleh-soleha yang berumur 11 tahun sekarang ini, dia masih pada fase masa anak-anak. Dan selanjutnya ketiga, masa remaja terjadi pada usia 12-17 tahun. Jadi untuk anak soleh-soleha yang sudah berumur 12 tahun ini sudah mengalami masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Masa ini ditandai dengan banyaknya terjadi perubahan-perubahan fisik seperti itu yang seperti Ustazah bilang tadi. Kalau untuk pada anak laki-laki mulai timbul jakun, dan untuk anak perempuan itu seperti mulai mengalami menstruasi. Selanjutnya yang keempat, pada masa dewasa, pertumbuhan dan perkembangan fisik sudah terjadi secara maksimal, mulai dari tinggi badannya, jakunnya sudah mulai kelihatan, perubahan suaranya pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau anak laki-laki, perubahan suaranya mulai membesar atau dan anak perempuan dia suaranya sudah mulai nyaring. Selanjutnya ada juga mulai muncul bau badan. Selanjutnya manusia akan mengalami masa lanjut usia yang dikenal dengan lansia. Selanjutnya, ketika mengalami pubertas, ada banyak perubahan yang muncul di tubuhmu atau di tubuh anak soleh-solehah sekalian. Misalnya seperti yang Ustazah bilang tadi, suara lebih nyaring pada anak perempuan dan timbul jerawat, bau badan, dan lain sebagainya. Kalau pada anak laki-laki, dia yang lebih spesifik adalah mulai timbul jakun dan suaranya mulai lebih berat.
Selanjutnya, perubahan tersebut adalah hal yang normal dapat terjadi pada siapa saja yang memasuki usia remaja. Jadi anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang ciri fisik pubertas pada anak perempuan. Jadi yang pertama adalah rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Yang kedua, kulit menjadi lebih halus. Yang ketiga, suara menjadi lebih nyaring. Yang keempat, muncul bau badan. Yang kelima, tumbuh jerawat. Yang keenam, mulai menstruasi. Dan yang ketujuh adalah tertarik pada lawan jenis. Selanjutnya, untuk ciri fisik pada anak laki-laki ini hampir sama dengan ciri fisik perempuan, namun ada ciri fisik yang dialami oleh perempuan tidak dialami oleh anak laki-laki. Begitupun sebaliknya, seperti suaranya mulai berubah menjadi lebih besar. Kalau untuk anak perempuan dia lebih nyaring, kalau untuk anak laki-laki dia lebih besar suaranya. Selanjutnya yang kedua, keringat berlebih dan bau badan, seperti juga yang dialami oleh anak perempuan. Selanjutnya, mulai muncul jerawat. Untuk jerawat ini bisa terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya, tumbuh rambut di bagian wajah seperti kumis atau jambang, seperti biasanya disebut dengan jenggot. Terus yang kelima, masa otot membesar atau mulai terbentuk otot-otot pada anak laki-laki. Selanjutnya, perbedaan ciri fisik pada kanak-kanak, masa kanak-kanak atau masa pubertas. Yang pertama, kalau pada masa kanak-kanak, untuk bagi anak laki-laki belum tumbuh rambut halus di bagian ketiak ataupun alat kelamin. Ketika sudah mulai masa pubertas, sudah mulai tumbuh rambut halus pada ketiak maupun pada alat kelaminnya. Yang kedua, untuk bagian anak laki-laki pada masa kanak-kanak suaranya belum membesar, namun pada masa pubertas suaranya sudah menjadi membesar. Selanjutnya, belum tumbuh jakun pada masa kanak-kanak, namun pada masa pubertas atau masa remaja sudah mulai tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut pada masa kanak-kanak, namun pada masa pubertas sudah mulai tumbuh kumisnya, jambang maupun janggutnya. Baik, selanjutnya adalah bagi anak, ciri-ciri fisik bagi anak perempuan di masa kanak-kanak dan di masa pubertas. Sama seperti pada anak-anak, pada anak laki-laki, pada masa kanak-kanak perempuan juga belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak. Namun ketika sudah mulai masa pubertas, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus. Selanjutnya, pada masa kanak-kanak, anak perempuan suaranya belum melengking. Namun setelah masa pubertas, suara anak perempuan ini sudah mulai melengking atau nyaring. Selanjutnya adalah pada masa kanak-kanak payudaranya belum membesar. Namun pada masa pubertas payudara pada anak perempuan ini sudah mulai membesar. Yang keempat adalah panggulnya belum membesar. Itu untuk anak perempuan. Dan pada masa pubertas, bagi anak perempuan, panggulnya sudah mulai membesar. Kalau pada anak laki-laki, dia ototnya yang mulai membesar. Kalau pada anak perempuan, dia adalah panggulnya mulai membesar. Bagaimana sih cara anak soleh-soleha sekalian untuk menyikapi
masa pubertas ini? Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti seperti orang tua kita atau orang tua anak soleh solehah sekalian. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, membaca buku pengetahuan tentang pubertas ini agar anak soleh solehah sekalian dapat menyikapi masa pubertas ini dengan baik. Selanjutnya, pilih teman atau pergaulan yang baik. Karena pada masa pubertas atau masa peralihan ini sudah anak soleh solehah sekalian banyak mendapat teman bergaul yang mungkin ada yang pergaulannya yang kurang baik. Jadi untuk menyikapi ini teman-teman atau anak soleh solehah sekalian sebaiknya memilih teman atau pergaulan yang baik. Selanjutnya yang keenam, kembangkan hobi dan bakat anak soleh solehah sekalian. Selanjutnya, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak soleh solehah sekalian dapat mengerti dengan materi kita hari ini. Dan selanjutnya, Ustazah akan memberikan tugas untuk anak soleh solehah sekalian untuk mengisi kolom-kolom yang ada untuk mengisi tabel-tabel yang ada pada slide. Di mana anak soleh solehah sekalian mengisi untuk masing-masing kolom seperti ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki diisi minimal suruh sebutkan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki minimal 4. Begitupun pada anak perempuan juga 4. Untuk anak perempuan 4, anak laki-laki 4. Jadi masing-masing tabel ini 4. Selanjutnya tugas yang kedua, buatlah kartu informasi tentang ciri-ciri pubertas seperti gambar yang ada di sampingnya. Itu adalah contoh kartu informasi tentang ciri-ciri pubertas. Jadi untuk anak perempuan menuliskan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, dan untuk anak laki-laki menuliskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Misalkan Ustazah contohkan seperti misalnya ini yang ada pada gambar. Pada ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, dia bertambah tinggi dan berat badan. Jadi anak soleh solehah menggambar bagaimana sih untuk yang bertambah tinggi dan berat badan ini. Selanjutnya untuk ciri-ciri pubertas anak laki-laki, misalnya bertambahnya masa ototnya. Jadi mungkin anak-anak soleh solehah bisa menggambarkan gambar anak laki-laki yang sedang memperlihatkan ototnya seperti itu. Mungkin seperti ini. Jadi begitu anak soleh solehah. Jadi itu adalah tugasnya, mohon dikerjakan dan dikumpul pada hari Jumat. Baik anak soleh solehah, itulah pertemuan kita pada hari ini, dan Ustazah tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.